kawan-kawan, selamat siang. Dan kali ini kita akan bagikan pengalaman sedikit kawan-kawan tentang motor Beat 2018 sampai ke 2019 teman-teman ya. Ini Beat Injection tahun 2018 hingga 2019 ya. Jadi motor ini teman-teman penyakitnya ataupun permasalahannya yaitu di bagian tali wayarnya. Dan sebelumnya teman-teman saya lanjutkan, mohon saya apa kepada teman-teman di subscribe, di like dan komen nanti teman-temannya, dan juga dibagikan video ini supaya semangat saya membagikan tutorial saya kepada kawan-kawan semua. Ready, ayo dewa ya. Jadi langsung saja kita akan kawan. Ini permasalahannya motor ini sampai akinya diganti ya. Ini akinya diganti di tempat lain ya. Permasalahan awalnya motor ini teman-teman, kalau dikunci kontak dia, contohnya kalau saya kunci kontak di sini, nah di sini kadang hidup, di semua meteran ini kadang hidup dan kadang tidak hidup ya. Jadi ini motor sudah siap saya perbaiki teman-teman ya. Sudah saya perbaiki semua dan motornya sudah saya tes tadi jalan ke pasar dan sampai melewati jalan-jalan yang agak pecah-pecah teman-teman, dan motornya sudah tidak kumat lagi masalah yang seperti tadi saya bilang ya. Kemudian sebelumnya dulu lagi teman-teman saya bagikan kepada teman-teman, di tempat lain sampai diganti di bagian full pumpnya ya. Bagian full pumpnya ini sudah diganti ya, dan bahkan disuruh ganti ECU lagi teman-teman ya. Disuruh ganti ECU hanya gara-gara itu teman-teman ya. Jadi masalahnya sudah saya dapatkan. Permasalahannya yaitu di bagian fuse sikringnya ini teman-teman, ada yang tidak beres ya. Di bagian fuse-nya ini ada yang tidak beres. Siapa tahu di motor teman-teman mengalami hal yang sama ya. Dan bahkan lagi di teman-teman disuruh ganti kunci kontak karena kadang dia connect di atas ini dan kadang tidak ya, di atas ini ya. Kemudian habis itu kita lanjut, kita fokus di bagian fuse-nya ini teman-teman ya. Sampai fuse-nya saya buka dari tempatnya ini di dalam ya. Dari tempatnya ini fuse-nya saya tarik keluar, dan ternyata teman-teman yang saya ganti dulu di sini di bagian relay 4 kakinya, yaitu di bagian relay ini relay untuk starternya teman-teman ya, udah saya ganti dulu ini ya. Ini relay untuk yang bawaannya ya. Nah ini memang sudah kena, dia ada gelembung-gelembung di sini ya. Di kaki-kakinya ini ada gelembung-gelembung sedikit ya. Saya fokuskan dulu kamera saya ini ya. Nah, sebentar. Nah, di bagian kaki-kakinya ini teman-teman ada gelembung-gelembung, jadi relaynya itu sudah rusak lah istilahnya. Mungkin karena gara-gara ini tadi di fuse-nya ini kadang dia connect dan kadang tidak ya. Dan permasalahannya teman-teman yaitu di bagian tali wayar. Siapa tahu teman-teman mencari apa permasalahannya, yaitu di bagian tali wayar yang ini teman-teman dia ya. Di sini ada warna hijau leres putih ya. Dia menuju kaki relay yang kotak kecil ini teman-teman ya. Dia menuju kaki relay yang kotak kecil ini ya. Jadi perhatikan saja di motor teman-teman, nanti siapa tahu mengalami hal yang sama. Jadi ini tadi sudah saya buka, sudah saya cabut dari sarangnya ini atau dari fuse-nya ini. Di dalamnya ini ada semacam penjepitnya, penjepit kaki relaynya ini. Jadi di situ dia terlepas. Jadi makanya kalau digoyang ini teman-teman dia kadang connect dan kadang tidak ya. Jadi tadi sudah hampir menyerah saya karena
Saya perhatikan, saya buka semua talinya ini tadi teman-teman, ya, tidak ada permasalahan. Dan saya tanya yang baru ini teman-teman, harganya lumayan mahal, 350.000. Kalau ini kita beli yang baru sampai ke soket-soketnya ini teman-temannya 350.000 hanya modal saja ya. Jadi setelah saya temukan permasalahannya teman-teman, maka saya tambahkan tali untuk penguatnya lagi teman-teman. Ini tali yang saya tambahkan dan nanti saya akan sambungkan di sini ya, supaya ini tidak akan goyang lagi dan tahan bertahun-tahun teman-teman ya. Hanya masalah tali ini permasalahannya yaitu bagian kaki relay kotak kecil ya, bukan relay kotak besar ya. Ini relay kecil ya. Jadi sekarang coba kita tes teman-teman, dan saya akan goyangkan ini nanti apakah masih dia berulang atau tidak ya. Jadi kita hidupkan dan perhatikan teman-teman, saya akan goyangkan ini ya, ini di bawah ya. Nah, ini kemudian perhatikan di bagian meterannya, lampunya tidak mati lagi teman-teman ya. Ini ya, lampunya tidak mati lagi ya, atau meterannya sudah tidak mati lagi, dia sudah otomatis. Dan bahkan saya banting ini teman-teman ya, saya banting. Nah ini dia, mungkin teman-teman dengar ini suaranya, saya banting-banting dan tidak akan mati lagi ya. Jadi siapa tahu di motor teman-teman mengalami seperti ini, jangan buru-buru. Kalau ada kawan-kawan disuruh ganti aki, ganti full pump, ganti injektor, ganti ECU, ini ECU-nya 1 jutaan lebih ya. Biar teman-teman tahu, ini ECU-nya kisaran 1.500.000 ECU-nya ini teman-teman. CDI-nya ini kalau motor-motor lama namanya ini CDI, tapi karena ini motor injeksi, ini namanya ECU atau elektronik kontrol. Nah ini namanya ECU lah namanya ya. Jadi untuk memperkuat ini tadi di dalam teman-teman, kembali kita di sini untuk memperkuatnya sampai saya solder ya. Ini sudah saya solder tadi teman-teman, di bagian pangkalnya di dalam saya solder ya, di bagian jempitannya di dalam saya solder memakai timah solder teman-teman ya. Jadi sehingga ini tidak mudah lagi dia goyang ya, tidak mudah lagi dia rusak lagi teman-teman. Karena cara mengeceknya teman-teman, cara mengecek ini seandainya di bagian sini teman-teman mengalami kalau digoyang ini ya, jadi di kunci kontaknya di meterannya ini connect ya, dan kadang mati ya. Seperti kalau kunci kontak kita matikan, seperti itu dia kalau seandainya di bagian sininya rusak ya. Jadi cara saya untuk mengeceknya tadi teman-teman, saya goyang satu persatu tali ini ya. Saya goyang satu persatu ya. Bukan semuanya saya goyang seperti ini teman-teman. Jadi kalau semuanya kita goyang seperti ini, kita tidak bisa menebak di mana tali yang bermasalah ya. Jadi caranya kita diamkan ini fuse-nya, baru kita goyang pakai tangan yang satu-satu tali-talinya ini teman-teman ya. Seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah kebetulan tadi pas saya goyangkan ini di bagian tali yang warna hijau leres putih ini, relaynya ini bunyi cetek-cetek ya. Jadi langsung saya eksekusi teman-teman, saya tarik keluar, kemudian saya tambahkan tali satu lagi di kakinya, dan saya jumper nanti di sininya untuk memperkuat pangkalnya ini di dalam teman-teman ya. Makanya saya kasih tambahkan tali yang serabutnya agak besar ini ya. Nah ini dia ya. Jadi bagi teman-teman itu saja, cari permasalahannya, jangan buru-buru ganti ini itu ya, karena kita diuji di bagian tali wire teman-teman ya. Jadi mungkin sekian saja dulu video dari saya teman-teman. Semoga video kali ini bermanfaat kepada kawan-kawan semua. Jangan lupa untuk di subscribe, di like, dan di komen.